Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'ami wa yukafi limazidi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa azmi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita awali setiap pengajian kita dengan mengirimkan Al-Fatihah untuk Nabi kita dan guru-guru kita, terkhusus pengarang kitab ini yaitu Imam Jalaluddin Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dan selain kita membaca Fatihah tersebut dan mengirimi beliau faedahnya, kita juga tidak lupa membaca doa Imam Suyuti yang berbunyi, razaqanallahu bihi hidayatan ila sabilil haqqi wa taufiqa wa itla'an ala daqaiki kalimatika wa taqika wa ja'alana bihi ma'alladina an'amallahu minan nabina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, beri rezeki kami dengan sebab mempelajari tafsir Al-Quran ini hidayah ila sabil haqi, kepada jalan yang benar, petunjuk untuk mendapatkan jalan yang benar, dan juga diberi taufik, diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan kesempatan-kesempatan, diberikan kelebihan-kelebihan, dan juga wa itla'an ala daqaiki kalimatika, dan mampu menyelami kehalusan-halusan kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dan juga kita mohonkan kita dengan sebab mempelajari tafsir ini mampu dan bisa dan serta-serta Allah bersamakan nantinya dengan para orang-orang yang Allah ridai, berupa syuhada, orang-orang soleh, para nabi. Itulah bahagian daripada doa yang dilafazkan dan dimohonkan oleh Imam Suyuti. Semoga doa tersebut dijabahkan juga oleh Allah kepada kita bersama melalui juga kita mempelajari tafsirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada dikatakan kebaikan bahwa memalingkan kamu akan wajahmu dalam sholat pada pihak masyrik dan maghrib. Turun iyo laisal birro, karena menolakkan datih Yahudi dan Nasara sekikiru mendakwakan mereka itu akan demikian. Dan tetapi kebaikan artinya sahib kebaikan, dan dibaca orang dengan patah ba arti al-bar, al-barra. Ba tetapinya orang yang beriman, orang dengan Allah dan hari yang akhir dan malaikat dan kitab, artinya kitab-kitab, tidak hanya satu kitab. Tidak hanya iman kepada Al-Quran atau iman kepada Injil saja atau Taurat saja, tapi seluruh kitab yang Allah turunkan. Dan nabi-nabi, tidak hanya Nabi Muhammad, juga nabi-nabi yang lain, dan memberikan yang akan
mendatangkan orang akan haratu atau memberikan orang akan haratu ala ma'ahubbi, ala dengan mana ma'a. Bahasa tu mengasihinya orang baginya harto. Harto yang masih wak kasihi, bukanlah lah malih wak jajuk wak atau ndak lama doa baru wak agihan. Akan zawil qurba anan yo kerabat. Dan yatim dan miskin dan ibnu sabil anan yo musafir. Dan orang yang meminta mereka tu anan yo menuntut mereka tu dan pado mananggakan riqab perbudakan anayo budak mukatab mereka tu dan tawanan. Wa aqamas shalah, dan mendirikan orang akan salat dan mendatangkan orang akan zakat anan yo yang difardukan, dan barang yang sebelum wa ataz zakah ba'alah bangun padu tatawa. Sebab siko kan ada lo atal mala tu. Wa atal mala ala hubi kazawil kurba, kana yatim, ka miskin, ka ibnu sabil, dan orang yang minta pado membebaskan perbudakan. Limura itu adalah sedekah sunai. Kalau sedekah fardu kepada asnaf yang 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnu sabil wal gharibin. Wal mufuna, dan menyempurnakan mereka tu dengan janji mereka tu bila berjanji mereka tu akan Allah atau manusia, dan sabar mereka tu nasab diatih madah wassabirina. Jadi kalau nasab siko itu tu adalah ada madah tu ditakdirkan, memuji aku akan orang yang sabar mereka itu madah, ditakdirkan madah. Pada persakitan ane yang sangat fakir dan kemudaratan, ane yang sakit, dan ketika persakitan ane yang waktu sangat perang pada jalan Allah. Baru mereka ini orang-orang yang disifati mereka tu dengan barang yang disebutkan orang akan barang. So suku alif lam gal lam usul ditakdirkan di situ ada alladzina yusafuna, orang-orang yang disifati mereka tu mereka. Adalah ba'alah barno segala mereka yang benar mereka tu pada iman mereka tu atau menyatakan berbuat baik. Dan bermula mereka ini ba'alah barno orang yang bertakwa mereka tu akan Allah. Itulah orang yang benar-benar bertakwa, memiliki karakter-karakter berupa ada iman dengan Allah dan hari akhir dan malaikat dan kitab dan nabi, dan mau memberikan harta secara sunat kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan, dan kemudiannya mendirikan salat, membayarkan zakat, menyempurnakan janji, dan bersabar terhadap musibah-musibah atau ujian yang alami, baru betul-betul bertakwa orang kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mereka tu difardukan orang, yang difardukan orang atas kamu akan kisos, anen yo mumatsalah pada bunuh nisbah sifat dan perbuatan. Nah, mulai di dalam sumun-sumun terakhir ke masalah pembahasan syariat ini. Al-hurru yuqtalu bil hurri. Barno budak barno dibunuh orang akan budak dengan sebab membunuh budak, dan tidak dibunuh orang akan budak dengan sebab, berulangi, merdeka dibunuh orang akan merdeka dengan sebab membunuh merdeka, dan tidak dibunuh orang akan merdeka dengan sebab membunuh budak. Dan budak dibunuh orang akan budak dengan membunuh budak, dan wanita dibunuh orang akan wanita dengan wanita. Dan menyatukanlah oleh sunat bahwa semuanya lelaki, bahwa dibunuh orang akan laki-laki dengan sebab membunuh wanita. Kisahnya itu. Dan besok apa jam semuanya diibarkan orang lah akan mumatsalah pada agama.
Budak dengan budak, merdeko dengan merdeko, artimu masalah. Oleh sebab itu maka tidak dibunuh orang akan seorang muslim walaupun dia seorang hamba sahaya dengan sebab membunuh orang yang kafir, karena tidak selevel, grade-nya tidak sama. Walaupun dia adalah merdeko. Tapi yang merdeko, yang membunuhnya adalah budak, yang muslim tidak, tinggi aja level. Maka barulah orang yang dimaafkan orang baginya orang dari proses katil mereka tuh, daripada darah saudaranya orang yang dibunuh akan sesuatu dengan bahwa ditinggalkan orang akan kisah sedepronya orang, dan baru menakirahkan syai'un kan ba'ala bermempedahkan ionyo menakirahkan akan menggugurkan kisos dengan sebab ada maaf dari sebagian waris, dari sebagian kisas dan daripada sebagian waris. Jadi seharusnya dua telingonya dipotong, cik dipotong, cik lah dimaafkan. Dan sebagian waris seperti itu aja. Hanya ahli warisnya yang sebagianlah memaafkan, maka bisa gugur kisas. Dan pada menyebutkan akhihi, min akhihi tadi, min dami akhi, ba'alah penyayangkan, lagi memanggil kepada maaf, lagi mendorong kepada maaf, dan memberitahukan dengan maksudnya bunuh tidak memutusi bunuh akan persaudaraan iman. Tetap ada persaudaraan bagi orang yang beriman. Karena kadang-kadang pembunuhan itu khata, bukan selalu amat. Tapi kalau pembunuhan amat itu orang yang membunuh diri yang satu bagi yang membunuh diri yang banyak. Dan man kamuktada lagi syartiyah atau musulah, dan ban mukhabar ba'ala berbunuh fa'id sebaun. Ba'alah berbunuh orang yang dimaafkan tadi kan, ba'alah berbunuh mako mengikui, artinya mako ate orang yang memaafkan. Si A ayahnya dibunuhnya di si B, dimaafannya si B, maka si A kok mengikuti si B, maka ate orang yang memaafkan si A adalah mengikuti bagi si qatil atau si B dengan ma'ruf. Ada aturan main dengan bahwa menuntut ionya si A atau si qatil, iyo si afi orang yang memaafkan akan diisi qatil dengan diat, dengan tanpa karihiduan, dipaksa dengan kekerasan gitu. Dan barmo tartib itu dia maaf ba'alah barmo mempaedahkan ianya tartib bahwa sungguhnya yang wajib ba'a sungguhnya salah satu kaduanya, dan baramo lohionyo salah satu, dan barmo lohionyo demikian, dan wajib adalah salah satu itu adalah salah satu dua pendapat Imam Syafi'i. Dan barmo pendapat yang kedua adalah barmo yang wajib ba'ala bermukisas, sedangkan barmo diat ba'ala bermulo ganti dari perukisas. Maka jikalau memaafkan ionyo waris dan tidak menyebutkan iyo waris akan diat, maka tidak sesuatu pun, jenis sesuatu pun, dan rajiah yo kato. Jadi seharusnya kalau nyo membunuh, sanksinya bunuh. Kalau nyo maafkan tidak usah dibunuh, bayar diat, maka tak usah bayar diat. Tapi kalau nyo anda usah bunuh, diat tak ditentuinya loh, maka tidak ada satu kewajiban yang mesti dibayarkan oleh si pembunuh. Wa alal qatil, dan dari si qatil anatnya membayarkan bagi diat kepada orang yang memaafkan, arti orang memaafkan, dan barmohionya memaafkan itu adalah waris, ahli waris, dengan cara baik, dengan tanpa mengulur waktu dan tidak pula mengurangkan. Baramula demikian hukum yang disebutkan nyatulah daripada membolehkan kisas dan memaafkan daripada kisas diat ba'alah berkeringanan aniyo kemudahan daripada Tuhan kamu ateh kamu, dan rahmat dengan kamu sakikiro meluaskan ya Allah pada kamu, dan tidak mewajibkan ya Allah akan satupun daripada kadonya seperti barang yang telah Allah wajibkan di atas Yahudi akan kisos, dan di atas Nasara akan diat. Maka banlo orang yang aniayo ya orang, aniayo ya orang akan si qatil,
dengan bahwa membunuh orang akan sekatil setelah demikian arti memaafkan, maka baginya waris ana baginya azab yang pedih. Lah nyo maafkan, lah muah lu orang tu membayar diat. Tuak bunuh lu lihat sudah kan. Jadi dua repek doa ide. Kamu bayar diat lalu sekiati lebih. Ana baginya azab yang pedih ania dipedihkan. Pado akhirat dengan narko atau pado dunia dengan terbunuh. Ada maksudnya dia di dunia disangsi loh. Walakum fil kisas hayatun, dan bagi kamu pada kisah itu ada kehidupan. Ana baginya kehidupan, artinya kekal yang besar. Wahai yang mempunyai akal, ania yang mempunyai akal. Kenapa? Bantu dikecaan dalam kisah satu ada kehidupan. Karena sesungguhnya si pembunuh bila dia tahu akan bahasanya dia, bahasanya akan dibunuh orang akan dia, kalau bunuh orang kok, awak akan dibunuh lebih kok. Ba'alah apabila gemetar ia, tarada dia, maka menghidupkan dia akan dirinya. Cakwa tidak mau bunuh lah supaya hidup juga. Dan barulah orang yang menghendaki orang akan membunuhnya orang, barulah orang mau ke syariat dia orang. Orang yang membunuh pun kalau nyolah dimaafkan, orang yang akan menuntutnya atau ahli waris itu mesti pun mengikuti syariat atau aturan yang berlaku. Tidak asal kisah saja udah gitu. Mudah-mudahan kamu mudahnya nak takut kamu akan membunuh karena takut kisah. Tidak jadi membunuh gara-gara takut kisah. Difardukan orang aneh ya, difardukan orang hati kamu bila menghadiri akan seorang kamu oleh mati. Arti sebab mati, jika meninggalkan orang akan kebaikan arti harto, ani yang diwajibkan, difardukan wasiat marpuak dengan kutiba dan muta'ala iza jika ado yu iza ba adonyo zarafiyah dan menunjukkan data jawab iza jika ado yu iza ba adonyo syartiyah dan menjawabin malai artinya fal yusi di izaga izago sarafiyah atau syartiyah. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, bagi dua ibu bapak dan kerabat dengan ma'ruf. Ananio dengan adil, dengan bahwa tidak menambahi orang data sepertiga dan tidak melebihkan orang akanan kayu akan sempurna hak masdar yang minta kiti bagi nanti kandung jumlah sebelumnya hakkan di hati orang-orang yang bertakwa, mereka itu akan Allah. Jadi kadang nampak ada postingan orang yang akan diisolasi gara-gara lah terjangkit virus corona dah. Lalu lah dipastikan nyoka positif COVID. Jadi idealnya nyo atur lah. So kalau mati dalam agamanya beliau itu kan ahli waris SDP. Mungkin ada orang yang terdekat dinyo yang kan nyo kasih harto, maka diwajibkan kanyo tu untuk atau difardukan dinyo untuk berwasiat. Jadi hartonya itu yang tinggal akhirnya ada yang akan disisihkan untuk harto sebagai warisan, ada yang untuk harta wasiat. Namun ayat itu dinasihkan. Dan baru ini baru dinasihkan dengan ayat miras dan dengan hadis la wasiata li waris. Kok ke wasiat boleh wasiat? Berarti nasihnya bukan tentang dilarang berwasiat, tapi dilarang berwasiat kepada waris. Merawikan akan dirilis oleh Imam Turmuzi. Jadi kalau ke wasiat yang bukan ahli waris, karena baaknya akan dapat juga nanti. Faman badalahu, maka banlo orang yang menukari orang akan wasiat, arti wasiat daripada saksi dan orang yang diwasiati setelah barang yang mendengar iyo orang akan dionyo wasiat, ane yang mengetahui orang akan diwasiat bala orang maka hanya sungguhnya barno dosonyo orang, artinya wasiat yang ditukari
ba'alah baramulo diateh orang-orang yang menukari mereka tu akan diwasiat. Go isaa namanya semua juga isal juga ya, kau perlu pakai isaa sama juga. Isal itu salah tulis ketik orang. Padonyo alal ladina yubaddiluna ana padonyo mendirikan nan zahir pada tempe mudmar. Basungnya Allah masungnya maha mendengar bagi perkataan orang yang berwasiat, lagi orang alim dengan perbuatan orang yang diwasiati. Mako barmi Allah ba'alah barno orang yang membalasi datehnya orang. Karena Allah tahu maka Allah balasi. Maka barno orang yang takut dia orang daripada orang yang mewasiati hal karena mukhafafah dan musyakalah akan condong jauh daripada hak, akan seperti tersalah atau dosa dengan bawa menyengaja orang akan demikian dengan menambah data sepertigonya, sepertigo buliahnya, sepertigo harto dan 2/3 oleh untuk ahli waris, atau mengkhususkan nangkai nisbah misal ba'alah orang, maka mensolehkan orang, memantaskan orang antara mereka tu antara si musi dan si musolah dengan perintah dengan keadilan adil nih. Oleh sebab itu maka tidak jenis dosa atihnya orang pada demikian kalau orang telah adil. Sungguhnya Allah sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mereka itu dipadukan yang dipadukan nanti kamu akan puasa ala tiga dan kutiba. Yang pertama tadi kutiba alaikumul qisas. Iya. Kemudian kutiba alaikumus wasiat. Ini kutiba alaikumus siyam. Mutapik mana kini dalam Ramadan kini kan. Wahai orang-orang yang beriman, mereka tuh difardukan orang, yang difardukan orang, arti kamu akan puasa. Seperti barang yang difardukan orang, arti orang-orang yang daripada sebelum kamu daripada umat. Mudah-mudahan kamu nak takut kamu akan bermaksiat. Maka basungnya puasa, basungnya memacahi puasa akan syahwat. Alati yang barang meluhinya alati ba'alah permulaan maksiat. Kalau lah syahwat ujung-ujungnya maksiat. Jadi dipacah syahwat supaya jangan terjadi maksiat. Jadi difadukan Allah suruhnya. Tapi yang santer dua puasa masalah harta waris, apalagi kadang-kadang di Indonesia susah nadi diterapkan. Harta gono gini orang atau masalah kisah tadi hanya diberlakukan hukum penjara. Di sedikit banyaknya ada dosa tidak menjalankan syariat itu sendiri. Hanya puasa yang laksanakan dengan baik insyaallah. Berarti belum masuk ke dalam Islam secara kafah. Pada beberapa hari nasab dengan siyam atau yasumu hal kadang ditakdirkan. Puasa mereka tuh pada beberapa hari yang dibilangkan. Artinya sedikit atau beberapa waktu dengan bilangan yang maklum. Dan barang mulai bilangan yang maklum itu waktu itu adalah Ramadan. Do balik bulan 1 cuman yang difardukan puasa. Berarti kan sedikit itu. Enggak sampai 1/10. Seperti barang supaya karatang ya barang. Dan menyedikitkan ya Allah akan puasa karena memudahkan dateh mukalaf mereka. Maka barang orang yang adu orang daripada kamu katiko menghadiri Ramadan ba'adonyo sakit atau ateh perjalanan, artinya musafir akan sepenuh perjalanan kasar dan melelahkan akan dia orang oleh puasa pada 2 kelakuan, kemudian berbuka ya orang ba'alah orang mako sabilangan, artinya mako artinya orang bilangan barang yang berbuka ya orang daripada hari-hari yang lain yang puasakan orang akan hari-hari yang lain kegantinya barang yang lah berbuka. Jadi kalau puasanya tang 10 bagi 10
Wa 'alal ladzina la yutiqunahu, dan terhadap orang-orang yang tak sanggup merkatakan puasa karena dek tua atau sakit yang tidak diharap orang akan sembuhnya orang, nanatinya fidyah selai. Tapi orang yang nyo sakit-sakit nggak tahu puasa, lape puasa kiranya mati, puasanya do yang tinggal, maka tidak perlu di qada atau bayar fidyah. Tidak perlu mengqada, artinya ahli warisnya tidak perlu menggantinya, cukup membayar fidyah. Berbeda kalau seandainya sehat-sehat saja, sehat-sehat tidak puasa doh, maka diatih ahli warisnya mempuasakan untuk ayah atau keluarganya yang meninggal dalam kondisi alun membayar puasa itu gitu. Lapih hutangnya tuh, lapih hampir sama janu tuh jo sungan subuh jam 9 pagi hutang lapih, cuman dosa lah dapet. Yo ka dosa ka dapetnya masuk ke neraka aja, encan dak dibagian saja. Lebih kadang lo lain neraka tentangnya. Gitu. Mungkin meninggal sembahyang atau meninggal puasa neraka jahanam. Tapi dengan lai di qada atau dibayarkan de anak misalnya, narkoel cuma lain. Fawailul lil musallin gitu. Barang mulu hiunya fidyah itu apa? Makanan semiskin. Artinya sekedar barang yang kamu makan hiu semiskin akan ada barang dalam sehari hiu semiskin. Dan barang mulu hiunya makanan tu ba'ala bro 1 mud daripada galib makanan pokok negeri bagi tiap sehari. Dan pada suatu kira dengan idapah fidyah. Dan baru idapah bahan mau bagi bayan dikata orang tidak. Dikata orang la tu tidak ditakdirkan. Itu kan ayatnya banakan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Tibu di siko ditakdirkan la. Kalau pandang Al-Quran itu kan berarti orang-orang yang sanggup merkatakan puasa. Artinya sanggup kaunya masih hidup, tapi nya tidak puasa, tidak sanggup dek karena nyotuo atau sakit yang tidak diharap sembuh sehatnya. Makanya cukup membayar fidyah. Dikata orang barmola ba'al bro tidak ditakdirkan. Dado mereka tu baru diberi khiar mereka tu dalam permulaan Islam antara puasa dan fidyah. Itu berlaku di awal Islam itu. Kemudian dinasihkan orang akan demikian dengan mengtainkan, memastikan puasa dengan katanya Allah, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Orang yang menghadiri orang daripada kamu akan bulan, maka hendak mempuasakan orang akan dionyo bulan Ramadan. Jadi ada kewajiban dalam amar di sini. Berkata Ibnu Abbas, kecuali adalah orang hamil dan orang yang menyusui. Apabila berbuku keduanya karena takut dati anak, maka basungnya fidyah, basungnya tetap kekal dengan tanpa nasih pada hak keduanya. Di wanita hamil, wanita menyusui, indak puasa ndak takau dinya, maka cukup mengqada saja. Tapi kalaunya dibuat kandungan wak lemah, kandungan wak beko atau anak menyusu dingin susu kanak beko, dinyo tak kau sebenarnya, tapi ibu dia anak, dia memandang ibu kanak kok, tak bayi duonya jadi, dia gara-gara anyo sanggupnya gitu, tapi ibu dia anak gitu, makanya tak bayi mengqada yo membayar fidyah. Ada siko ada ayat tentang penentu puasa. Orang faman syahida minkum syahra falyasumhu. Eko orang yang dipakai di orang masalah puasa itu dengan wujud hilal aja. Asalah wujud hilal nyo puasa selai. Ndak nyo amalkan lah dah hadis faman hadis tentang sumu liruyati wa aftiru liruyati. Hanya memakai ayat saja yang nyo amalkan lah. Ndak perlu
nyo amalkan perintah Allah Ta'ala tentang Nabi Muhammad ku adalah inna nazalna ilaika zikra litubaina linnas. Nabi Muhammad itu adalah disuruh untuk menjelaskan maksud ayat. Ayat gue perlu penjelasan. Nah, jadi seharusnya tidak hanya dengan wujud ilal, tapi harus ada ru'yahnya tuh nih. Sehingga fa in hala bainakum wa bainahu sahab, kok dihalangi awan. Seharusnya kalau tidak terhalang awan nampak di matoa bulan itu atau hilal itu, tapi ditutup di awan di Allah Ta'ala. Maka alunju sempurna, alunju wak puasa mulai mau ditubanalah aturan puasa. Bukan hanya sebatas lah tiba bulan Ramadan langsung puasa. Mau dituju lah untuk hari rayu. Lah tiba bulan Syawal wujud hilalnya langsung kita rayu alulai. Cari lo bulan lo. Bila Allah tutui bulan Syawal padahal di balik nanta tutui itu Allah hado alunjo wa bari rayu le. Ada sekolah banyak orang yang salah kaprah dalam berubudiah kepada Allah. Untuk ibadah kita dijago oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka orang yang bertatawa orang akan kebaikan dengan menambah di atas kadar yang disebut pada fidyah. Seharusnya satu mood, walabihan ba'alah orang. Maka barang tatawa arti tatawa ba'alah barang lebih bagus baginya orang. Dan barang mula bahwa puasa kamu mutada, barang khabar mutada barang khairul lakum. Ba'alah baru lebih baik bagi kamu daripada berbuka dan fidyah. Awak sakit-sakit, awak menyusui, awak usahawan juga untuk puasa. Itu lebih bagus untuk awak sebenarnya. Jika ada kamu ba'adonyo, tahu kamu akan bersengaja yang lebih baik bagi kamu, maka perbuatlah kamu akan demikian. Itu nak kajian. Sehingga di sini awak alasanan ibu awak di anak awak. Bantu Allah lo nak awak kadang ni. Barang demikian hari ba'alah barang bulan Ramadan. Allah yang diturunkan pada Ramadan itu Al-Quran. Dari mana diturunkan? Daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia pada malam. Kadar daripadanya malam. Ibaratnya seku unzila. Berarti turunnya sekaligus. Berbeda dengan nazalan. Nuzila ilaika. Manuzila ilaika. Nuzila itu binababnya takfir. Jadi dari langit dunia ke Nabi Muhammad baru bantuan suya selama 23 tahun. Tetapi dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza di langit pertama turunnya itu adalah sekali gus, karena ibarat yang sebagai itu adalah unzila bukan nuzila binabab bagi taksir itu. Hal kadang pertunjuk, hal anehnya hal kadang menunjuki daripada kesesatan bagi manusia. Dan menyatukan anehnya ayat yang wadiah daripada pertunjuk dengan barang yang dapat pertunjuk orang kepada kebenaran daripada hukum. Dan daripada furqan daripada barang yang memperceraikan ionyo barang daripada yang hak dan yang batil. Maka baranglah orang yang menghadiri orang aneh menghadiri orang daripada kamu akan bulan ba'ala orang, maka hendaklah mempuasakan orang akan bulan. Sesuai surah tadi perlu ditafsirkan ayat dengan hadis. Menafsirkan ayat dengan hadis yaitu sumu liru yatih wa aftiru liru yatih. Dan barulah orang yang ada orang ba'adunya sakit atau di atas perjalanan ba'ala orang, maka sabilangan daripada hari yang lain telah terus, misalnya fa'idatu min ayamin ukhar tentang qadar. Dan mengulang-ulang ya Allah akan fa'idatu min ayamin ukhar karena wajan terwahamlah oleh nasikhnya ayat dengan mengumumi man syahidah gitu. Artinya mempedakan umum, pokoknya salah hadir wajib paso. Sehingga orang yang sakit wajibnya kayaknya tidak liter. Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Mengendaki oleh Allah dengan kamu akan kemudahan dan tidak mengendaki Allah dengan kamu akan kesukaran. Dan karunia ini membolehkan ya Allah bagi kamu akan berbuka pada saat sakit dan berjalan. Dan karena keadaan demikian pada makna inlat ya pula bagi perintah dengan puasa ankaranonyo diatahkan orang lah di atas yuridullahu tu akan walituk milu. Dan karena bahwa
menyempurnakan kamu dengan tafwid dan tasdid akan bilangan, artinya bilangan puasa Ramadan. Diilat supaya awak tetap melaksanakan puasa, diberikannya di Allah kemudahan. Sempurnakanlah puasa yang tertinggal tadi di waktu yang lain atau di lain bulan Ramadan. Walitukabbirullah, artinya bilangan puasa Ramadan. Dan kalau mau nak takbir kamu akan Allah tahu kalau sempurnanya bilangan di atas barang yang atau menurut barang yang menunjuki Allah akan kamu ayo mencerdaskan ya Allah, akan kamu bagi pilar-pilar agamanya Allah. Jadi itu makanya ada malam takbiran, aku ayatnya memerintahkan. Dan mudah-mudahan kamu pemudahnya nak syukur kamu akan Allah di atas demikian. Dan menanya oleh satu jamaah akan Nabi SAW, adakah dekat oleh Tuhan kami, kok yo maku babesi kami akan Tuhan, atau jauh maku memanggil kami akan Tuhan. Maku turunlah, wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qaribun. Dan apabila menanya akan engkau wahai Muhammad, wahai hambaku tentangku, maka bahwa sesungguhnya aku bahasanya dekat daripada mereka tu dengan ilmuku. Kan jo ilmunya mah. Ilmu ku adalah satu sifat. Di mana ada sifat, di situ ada zat. Di mana basumani, di situ ada gulu. Jadi disebutkan dengan ilmu atau dengan sifat sebenarnya adalah dengan zat Allah. Maka kabarkanlah engkau akan mereka itu dengan demikian. Memperkenankan aku akan doa orang yang menyeru. Bila mendoa orang akan aku, dengan mencapainya orang akan barang yang meminta orang. Maka hendak memperkenankanlah mereka tu bagiku akan seruanku dengan taat. Jangan minta sepandai. Tuntutan Tuhan kawa untuk beribadah ke Tuhan pun lakukan. Tidak ia karena stain saja, tidak akan Tuhan kami minta tolong saudara teman doa. Tapi ia karena budunya iya loh, beribadahnya iya loh. Gitu. Wal yu'minu, dan hendaklah beriman mereka tu aneh berkekalan mereka tu date iman. Denganku mudah-mudahan mereka tu mudahnya nak cerdas mereka tu anan dia dapat petunjuk mereka tu. Menghalalkan oleh Allah bagi kamu pada malam puasa akan rapat dengan makna berlimpahan kepada perempuanmu di halusnya bahasa Tuhan. Jadi ndak porno redaksi deh. Untuk bersetubuh tu dibuat dengan mana rafas berlimpahan. Dengan cara bersetubuh. Turun ayat karena menasihkan bagi barang yang adu barang pada permulaan Islam di atas mengharamkan bersetubuh demikian dan mengharamkan makan dan minum setelah Isya. Jadi waktu yang diizinkan itu sudah maghrib sampai Isya. Sudah maghrib sampai Isya kok makan, kok bersetubuh. Lah masuk Isya, ndak lu boleh lah terus. Payah dulu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kinayah daripada berpeluk leher keduanya atau berhajat tiap-tiap daripada keduanya kepada sahibnya tiap-tiap. Jadi aku yang perlu diketahui lo saat kondisi yang seperti kini. Dengan lockdown, dengan social distancing ko, maka banyak ekonomi ko amburadul. Jadi kadang-kadang bagi sang suami yang punya kekurangan, tidak hanya kurang pitih, kadang-kadang kurang kesabaran, kadang-kadang timbullah pertengkaran dan berang-berang. Maka di saat siko hunna libasulakum, seorang istri menjadi pakaian bagi suaminya, hanya yang akan menutupi, hanya yang menjadi si tawa sedingin, tak mempakaruh lo doh, tak banyak lo mau cuan cerewet doh gitu. Mode 7 kalau seadanya porsi itu tak sabaran dengan kondisi ekonomi yang ada, tak ada nak di tanah, tak ada nak di gulai gitu. Sementara orang puasa atau orang karayu atau anak akan menyembuang sekolah di sekolah wa antum libasul lahunna. Seorang suami harus pandai menjadi pakaian supaya indah istrinya, supaya tutupi aurat istrinya, kekurangan istrinya, bisanya sabari istrinya gitu. Ya artinya di situ maknanya saling melengkapi gitu. Berhajat masing-masing daripada keduanya kepada sahib nyotio-tio. Saling mendukung, saling membutuhkan.
saling melengkapi, karena kita pun nak doyan sempurna. Mengetahui oleh Allah bahwasanya adu kamu, bahwasanya khianat kamu akan diri kamu dengan bersetubuh pada malam puasa. Terjadi demikian itu bagi Umar radhiyallahu anhu dan lainnya Umar, dan minta uzur mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu sudah Isya dulu pada awal Islam dilarang itu bersetubuh, akhirnya terjadi di Umar dan lainnya Umar. Akhirnya fataba alaikum maka menemu tobat ya Allah teh kamu ane menemu ya Allah kan tobat kamu dan memaafkan ya Allah dari kamu. Maka pada sekarang apabila lah menghalalkan ya Allah bagi kamu ba'alah apabila ba'alah sekarang pergaulilah kamu mubasyarahlah kamu akan kasunya ane yo pergaulilah kamu akan kasunya boleh, bukan amar wajib karena sudah kaji usul fikih awak petang hari Rabu kemarin. Amar yang jatuh setelah larangan bukan memperadakan wajib. Kalau tiok sudah buku, sudah insya bergaul itu, tiok hari kada cuma itu wajib bersetubuh. Oh, rusak badan adanya. Wabatahu dan tututlah di kamu, hanya tututlah kamu makan barang yang memperlukan oleh Allah bagi kamu. Arti membolehkan ya Allah kan kamu daripada bersetubuh atau mentakdirkan ya Allah kan barang daripada anak. Kalau ingin beranak, gitu. Tapi punya anak lahir anak itu awak tanam benih itu dalam Ramadan mungkin, itu. Carilah, itu tidaklah wajib. Dan makanlah kamu dan minumlah kamu pada malam sekaliannya malam, tidaklah wajib. Sehingga nyatu ane zahir bagi kamu oleh benang-benang yang putih daripada benang-benang yang hitam daripada fajar, artinya fajar sadik itu. Menyatukan bagi benang-benang putih dan baru menyatukan benang-benang hitam ba'alah bro mahzuf. Artinya daripada malam. Benang-benang kulindan kecil orang kampung awak. Artinya daripada malam disebutkan orang akan maranglah yang nyatu barang daripada nan putih dan barang yang berkepanjang nih barang bersatu putih daripada gelap malam dengan dua kulindan yang putih dan yang hitam pada berkepanjangan. Ada fajar sadik, fajar gizib. Kemudian sempurnakanlah dari kamu akan puasa daripada fajar hingga malam, artinya hingga masuk malam dengan gurubnya matahari. Dan janganlah bermubasyarah kamu akan kasunya, artinya perempuan kamu dan barmu kamu ba'ala beriktikaf kamu ane orang berdiri kamu dengan niat iktikaf. Kalau iktikaf di masjid ajan pai gauli lo istri tu tang malam tu wa ni iktikaf walaupun dibolehkan setelah insya sampai subuh sampai itu imsa. Lalu sedang mau i'tikaf di masjid, pi gauli istri ada boleh. Artinya berdiri kamu dengan niat i'tikaf pada masjid mutlak dengan akifuna. Larangan bagi orang ayat itu ayat ba'ala larangan bagi orang yang ada orang pada keluar orang, padahal baru orang ba'ala orang yang sedang beriktikaf. Maka mensetubuhi orang akan istrinya orang dan kembali orang anda boleh terus. Baru demikian aneh hukum yang disebutkan ba'ala hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah. Mehadkan ya Allah, menentukan ya Allah akan dihukum bagi hambanya Allah karena banyak berdiri mereka tu di sisi hukum atau had tadi. Maka janganlah menghampiri kamu akan dia had mubalagah dari para latak taduha yang dibaratkan orang dengan latak taduha pada ayat yang lain. Seperti demikianlah seperti barang yang menyatukan ya Allah bagi kamu akan barang yang disebutkan orang akan barang dan sepertinya menyatakan oleh Allah akan ayatnya Allah bagi manusia. Mudah-mudahan mereka tu mudah-mudahnya nak bertakwa mereka tu takut mereka tu akan sagalunan diharamkan Allah. Dan janganlah memakan kamu akan haratu kamu antara kamu, artinya janganlah memakan oleh sebagian kamu akan harta sebagian dengan cara yang batil. Ananiyo haram pada syarat seperti hasil curian dan hasil rampasan. Gara-gara anu gini ndak don kali makan perlu cakap kalang-kalang aja. Jala cakap orang anda boleh tu. Dan janganlah di siko lebih halal awak memakan ular ketimbang awak mengambil makan barang curian. Wala tudulu tulku biha. Janganlah mengulurkan kamu ada yang menjatuhkan kamu dengan dianya harta
artinya dengan menghukumkan harta atau dengan harta akan sogok kepada hakim, karena akan kamu dengan hukum, dengan mentahkimkan akan satu farikah, ani satu taifah daripada harta manusia, hal karena memakai mereka itu dengan dosa, dan kamu tahu kamu bahwa kamu orang yang batil kamu. Jadi kadang-kadang nanyaan para karo tanah ke pengadilan, disogoknya hakim, anyo menang pakaro, anyo memiliki tanah itu sudah tuh misalnya. Itu koyat ini. Ada larangan kayak itu. Nyo ambil harta manusia itu dengan jalan diperkarakannya ke pengadilan. Maka kamu telah melakukan dosa. Na'udzubillah. Teman-teman, kita dan keluarga kita dan segala karib kerabat dan saudara kita dihindarkan dari perilaku yang seperti kodanya. Amin amin. Alhamdulillah kita telah selesai sumun yang ketiga, juz yang kedua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.